Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathin khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyah wa qulubuhum nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM Bapak Ustaz yang saya muliakan, juga Pak D yang saya muliakan, guru kita bersama Ustaz Eman serta jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat barokah umur, nikmat kita bisa beribadah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan anggota tubuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala energi, segala kemampuan, juga waktu kesempatan yang kita pergunakan di dalam kebaikan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya biyaumi hadza ila yaumil jaza, dari saat ini sampai nanti kita berada di alam barzakh. Di saat kita nanti berada di padang mahsyar, lalu kita dikenali oleh Rasulullah, dijabatangani oleh Rasulullah, digandeng oleh Rasulullah, dihantar oleh Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bi syafaatil ummah, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Tidak ada cara untuk memperoleh syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad kecuali di samping kita menjaga sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dimulai dari diri kita,
baru kepada keluarga inti kita, lalu kepada karib kerabat kita, sahabat kita, semua. Kita sama-sama untuk mengajak dalam kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik juga mencegah kepada kemungkaran, karena itu berpengaruh dalam kehidupan dunia akhirat. Kalau di dunia ini mendominasinya yaitu tentang amar ma'ruf, kebaikan, jadi banyak orang yang gemar melakukan kebaikan, maka bisa dipastikan berkah yang didapat. Tapi kalau yang namanya lingkungan masyarakat, suatu tempat didominasi dengan kemaksiatan, maka itu mengundang kemarahan dari Allah. Maka yang ada adalah sebaliknya, berupa hal-hal yang menjadi madarat, hal-hal yang menjadi tidak baik bagi hambanya dengan adanya kemungkaran. Itu sudah sunnatullah. Makanya pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya jamaah rahimakumullah, ada suatu keterangan kalau masih ada masjid dikumandangkan azan, masih ada para alim ulama eksis dalam berdakwah, masih ada anak-anak yang giroh menuntut ilmu, ulamanya ikhlas menyampaikan ilmunya, jamaahnya butuh dengan pengetahuan karena ingin mengamalkan ilmu Allah, maka bisa dipastikan tempat itu akan selalu dicurahkan rahmah dan jauh daripada bala musibah. Ya, jadi itu rumusnya, kuncinya. Makanya mudah-mudahan kita ikut ambil bagian. Kalau kata Imam Qurtubi, ya kita bagaimana ikut ambil bagian untuk menghidupkan agama Allah. Kalau tidak jadi ustadz, ya senang sama ustadz, ikut gabung sama para alim ulama, para asatid. Itu insya Allah kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Kita mulai hadiah Fatihah buat keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek buyut kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang kita alhamdulillah bisa seperti ini, manfaat ilmunya, lalu ilmu kita dipakai sama orang lain. Itu doa guru kita hadirin. Makanya ya kita harus doakan beliau, para guru-guru kita yang sudah tidak ada, karena beliau pun sama punya jasa, semasa hidupnya tidak pernah putus mendoakan kita. Sampai di alam barzah pun guru-guru kita orang salihin sama berharap santri-santrinya, jamaahnya dapat ilmu yang manfaat, karena itu berkaitan dengan kebaikan pula buat gurunya. La hadhihi niyya ala kulli niyatin salihah ila hadratir rasul wa la niyatil maqbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang telah lalu yaitu mengenai tentang bagian hati. Insyaallah pada malam ini kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana kita bakti atau taat kepada kedua orang tua kita, dan bagaimana kita menghubungi sanak kerabat ya dari keluarga kita. Ini sangat penting. Jangan sampai jamaah rahimakumullah, dari pengalaman banyak orang ketika orang tuanya sudah nggak ada pada putus silaturahim. Semalam saya ceramah di Bojong Menteng, jamaah rahimakumullah, diminta sama sahibul bait untuk ngingetin supaya pada rukun.
Setelah tiadanya orang tua, kadangkala mohon maaf sensitif banget yang namanya harta benda, Pak. Ya, maka ini perlu jamaah rahimakumullah kita pahami bagaimana pentingnya menjalin persaudaraan, karena saudara ini jauh lebih penting daripada dunia tadi, materi. Ya, jangan sampai karena materi orang putus persaudaraan. Justru karena kita menghubungkan tali persaudaraan menjadikan asbab dimudahkannya urusan dunia. Itu rumus. Jadi jangan pernah kita gara-gara ego, gara-gara nafsu, kita akhirnya menghalalkan segala cara sehingga hukum Allah dilanggar. Ini yang membuat kita tidak berkah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang selalu kamu minta-minta padanya, juga jagalah hubungan silaturahim. Jadi jemaah rahimakumullah, kita ini selalu diperintah sama Allah untuk jadi hamba Allah yang bertakwa. Karena memang takwa ini udah kedudukan yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan karena punya harta benda. Kalau mungkin harta yang menjadikan orang itu mulia, Qarun mulia. Bukan karena kedudukan orang itu mulia, karena punya jabatan, bukan itu. Kalau mungkin kedudukan jabatan yang menyebabkan orang itu mulia, Fir'aun mulia. Maka Qarun, Fir'aun, Haman, begitupun raja-raja yang dulu zalim kepada umatnya, yang dia kafir, ingkar kepada Allah, maka dia dihinakan oleh Allah. Makanya seringkali dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang bagaimana yang namanya ketakwaan itu sangat menjadi prioritas dalam hidup. Sampai saking pentingnya takwa, Pak, itu jadi syarat rukun khutbah, wasiat takwa. Jadi kalau nggak ada wasiat takwa dalam khotib, jemaah rahimakumullah, itu menjadi kurang kesahannya dalam Jumat. Makanya jemaah rahimakumullah, kalau lagi sholat Jumat, mohon maaf, khutbah itu bagian daripada Jumat. Ngobrolnya nggak boleh batal. Ya. Begitupun jemaah rahimakumullah, harus kita simak tuh khotib ketika sedang menyampaikan wasiat takwanya. Simak baik-baik, fokus supaya benar-benar dapat ilmunya dan bisa mengamalkannya. Makanya emang godaannya kalau lagi Jumat, Pak, dengerin khutbah biasanya ngantuknya luar biasa, Pak. Dia nyari senderan, Pak. Nyonya apa? Saya pernah jamaah rahimakumullah sholat Jumat, Pak Ustaz. Giliran udah qomat, Pak, orang pada berdiri, dia udah khusyuk banget, Pak, begini, Pak. Khusyuk. Orang udah mulai pada takbir, imam takbir dicoel ya sama temennya. Udah mulai sholat, astagfirullahaladzim. Dalam ilmu fikih jamaah rahimakumullah, kalau dia duduknya netep nih begini, ya enggak nganggang itu, terus masih ngedengerin lamat-lamat suaranya khotib, itu enggak batal. Kita husnudon, orang tadi masih denger tuh, Pak, yang merem-merem melek ayam namanya ya, iya gitu. Yang nggak boleh tuh dia tidur pulas, Pak, sampai ngimpi kemana-mana tuh, Pak. Nah itu kudu wudhu lagi ke belakang tuh. Dia bangun sholat, Pak, masya Allah, saking pulasnya. Ya mungkin terkesima kali sama khotib ya, saking enaknya khotibnya kali. Makanya khotib juga jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kurang bagus kalau lama-lama. Jadi yang namanya khotib itu simple aja. Pertama dia harus ya kan tahmid, ya kan, lalu syahadat, salawat, wasiat takwa, terus lagi doa untuk umat muslim. Udah itu aja. Jadi wasiat takwa menyampein satu ayat sama artinya penjabarannya sedikit aja, Pak, berapa menit udah. Itu
mah kadang-kadang khotib setengah jam Pak, lama banget sampai ada yang ngasih kode. Nah, ini mohon maaf kurang fokus namanya. Jadi harus tahu diri juga seorang khotib. Lamanya sama dengan sholat minimal tuh Pak, jangan lebih, karena khotbah itu sama dengan pengganti 2 rakaat ya sholat itu. Maka jemaah rahimakumullah, wasiat takwa ini penting. Maka bertakwalah kepada Allah yang selalu kamu minta-minta kepadanya. Kita ini kan minta kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Ya kan? Wa ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka jemaah rahimakumullah, minta kita supaya dapat hidayah, minta supaya dapat berkah umur, berkah kesehatan, berkah ilmu, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah lingkungan. Semua kita minta sama Allah. Dan kita diperintahkan sama Allah untuk minta kepadanya. Jangan pernah kita minta kepada selain Allah. Itu yang menyebabkan kita ini dibenci sama Allah. Lalu jemaah rahimakumullah, Allah berpesan juga jagalah hubungan silaturahim dengan karib kerabat kita, sanak famili. Jangan sampai kita asik dalam ketaatan kepada Allah, lalu kita berani memutuskan tali silaturahim kita. Sesoleh apapun seseorang Pak, kalau berani memutuskan tali silaturahim, la yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surganya Allah bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang namanya ya silaturahim itu jemaah rahimakumullah diambil daripada nama Asmaul Husna, Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya ya Rahim, Ar-Rahim tadi, yaitu berada di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu bertanya ini, Rahim ini, untuk apa ya Allah kau ciptakan, kau jadikan aku? Kata Allah, ini untuk menjadi wasilah agar aku memberikan kasih sayang kepada hamba. Ketika hambaku ini menghubungkan ya tali silaturahim dengan sesama makhluk Allah, hamba Allah yang namanya manusia, maka aku pun menghubungkannya dengan dia. Akan tetapi ketika dia memutuskan daripada rahim, ya tali silaturahim, maka aku pun putus dengan dia. Itulah fungsinya aku ciptakan engkau. Jadi jamaah rahimakumullah, rahim juga ini ya nama makhluk Allah yang menjadikan wasilah hubungan seorang hamba dicintai oleh Allah ketika kita menghubungkan tali silaturahim. Makanya kata ulama, kenapa rahim itu nama sebuah tempat bagaimana setiap calon bayi ditempatkan di dalam rahim. Ya, tempat yang kokoh. Ini simbol pengertian kata ulama bagaimana jamaah rahimakumullah kita yang namanya manusia ini harus menjaga yang namanya silaturahim. Harus benar-benar jaga. Dalam suatu riwayat ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di kota Madinah, Nabi menyampaikan kalimat ayuhanas, hai sekalian manusia, afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham. Kata Nabi Muhammad ketika berada di kota Madinah, ini pesan kepada para sahabat, tebarkan yang namanya kebaikan, tebarkan yang namanya kedamaian, afsus salam. Nah ini salam juga penting hadirin ya, untuk mengakses rahmat dari Allah. Bagaimana kita senantiasa menebarkan yang namanya kalimat salam tadi. Jadi sunnah kita memberi salam itu, assalamualaikum,
Ya, di rumah kita biasain tuh Pak. Keluar rumah ya ada istri kita, ada anak kita. Masuk ke dalam rumah ada istri kita, anak kita, ada cucu kita. Siapapun itu. Karena kita berharap yang namanya kasih sayang Allah tadi, keselamatan dari Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat, apabila rumah selalu diberikan salam, ini rumah bisa dipastikan dapat berkah dari Allah. Jadi kalau rumah kita ini pengen dapat kecukupan Pak dari Allah, ini biasain untuk absus salam, tebarkan salam. Ya, jadi masuk rumah, keluar rumah, kita biasakan memberi salam. Sampai kita jamaah rahimakumullah di jalanan pun ketemu sama siapapun, asal ada identitas dia adalah ikhwan kita, saudara kita muslim, maka beri salam kepadanya. Orang yang lebih baik adalah orang yang pertama kali memberi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya bahkan itu insya Allah jamaah rahimakumullah, kalau mungkin ada orang yang tidak nyaman dengan kita, tidak suka dengan kita, kan salam itu doa. Kali aja dengan kita terus ngasih salam sama dia, assalamualaikum, itu mah dijawab apa enggak urusan dia. Yang penting kita udah niat jamaah rahimakumullah dari hati yang dalam untuk memberi maaf kepada dia. Itulah kata ulama, pengertian silaturahim juga adalah orang yang dia memaafkan saudaranya yang dia tidak suka kepada dia. Dia benar-benar legowo, itulah orang yang menghubungkan tali silaturahim. Itu menerima apa enggak terserah, yang penting kita udah dari niat hati kita nih udah maafin dia. Itulah orang yang tadi menghubungkan tali kasih sayang sehingga Allah akan menghubungkan dengan dia. Nyambung nanti sayangnya Allah untuk dia. Nah, ya, kalau kitanya ego jamaah rahimakumullah ya nggak mau gitu kan maafin dia, ya kita ini mohon maaf ya artinya kurang bagus. Kita mah tetap jadi orang yang ya harus benar-benar deh jiwa pemaaf sama siapapun, karena emang itu yang dicontohin nama Rasulullah. Makanya di saat Nabi Muhammad di kota Madinah, selain beliau pesan absus salam, yang kedua memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan, wasidul arham, hubungkan tali kasih sayang. Jadi jamaah rahimakumullah, itu wasiat Nabi Muhammad ketika beliau sampai di kota Madinah. Dan inilah pesan Allah dalam Al-Quran, bagaimana setelah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka ya tasa'aluna bihi wal arham, menghubungkan tali kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusala, dan mereka yang selalu menghubungi atau menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dihubungkan. Dan ini perintah ya benar-benar serius dari Allah, supaya kita sempurna dalam ketaatan kepada Allah, kita baik hubungan dengan Allah, baik pula hubungan dengan sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, Allah sampaikan pula dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami Allah telah wasiat kepada manusia supaya berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Terutama jamaah rahimakumullah, hubungan yang paling utama di dunia ini, bagaimana kita kudu bagus sama kedua orang tua kita, sama ayah bunda kita. Kalau mungkin alhamdulillah Allah masih takdirkan kita masih menjumpai orang tua kita, masya Allah, ini karunia Pak dari Allah yang luar biasa. Sebab kedua orang tua kita ini wasilah mendatangkan kesuksesan buat kita dunia akhirat. Jadi jangan pernah kita mimpi jamaah rahimakumullah dapat surga dunia akhirat, pengen dapat kebahagiaan dunia akhirat, kalau orang tua kita enggak ridho sama kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita ini benar-benar terus penuh pengabdian,
Di samping baik dengan Allah, begitupun dengan orang tuanya, birrul walidainnya luar biasa. Sama orang tua takzimnya luar biasa, hormatinya luar biasa. Di saat kita alhamdulillah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedua orang tua kita ini supaya hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya sejahtera. Maka ketika kita bisa mensejahterakan orang tuanya, membuat orang tua kita ini senangnya luar biasa, ridhonya luar biasa, siap-siap kita jadi orang yang sukses dunia akhirat. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, kita belajar nih dari cerita tuh. Ketika diwawancara itu orang-orang sukses, Pak. Di antaranya mohon maaf, ya B.J. Habibie, ya. Beliau luar biasa ketika ditanya apa yang menyebabkan Anda ini luar biasa jadi seorang profesor, jadi seorang presiden, kan? Orang yang bisa menciptakan, ya, menjadi bikin pesawat terbang, apa kuncinya? Kata Pak Habibie, ya nggak ada cara lain kecuali kita bagus dengan Allah dan bakti sama orang tua. Minta doa sama orang tua, ridho dari orang tua, hidupnya pasti mulia. Termasuk Pak Anies, ya Pak Anies, ya apa-apa minta ridho dari orang tua. Termasuk mohon maaf, ya Ustaz Abdul Somad, beliau ketika ditanya antum sukses luar biasa, ya kan sampai ke luar negeri hafal Quran, ahli hadis, ya profesor luar biasa, jamaahnya luar biasa. Apa kuncinya? Bakti sama orang tua. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kesempatan, kalau mungkin masih ada orang tua kita, alhamdulillah, ayo kita harus maksimalkan. Harus ada upaya semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bisa menyenangkan orang tua kita, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita alhamdulillah luas rezekinya, ya, kalau mungkin jamaah rahimakumullah kita alhamdulillah sudah, ya, dari segi tempat udah bagus, ya, begitupun dari segi kebutuhan ekonomi sudah mapan. Masih ada orang tua kita, yuk cukupkan, berikan kesejahteraan kepadanya. Kalau mungkin butuh orang tua kita tempat, berikan tempat yang bagus, yang layak, yang nyaman. Bagaimana orang tua kita biar bisa menikmati tidurnya. Kalau mungkin belum ada tempat kamar mandinya supaya nyaman, orang tua ambil wudhunya biar sholatnya nyaman, dibikinkan tempat sholat yang dekat. Karena orang tua kalau sudah sepuh, hadirin, sudah langkahnya nggak jauh dari tempat itu. Biasanya orang kalau udah sepuh usia 65, 70, Pak, biasanya kamar mandi ya berapa langkah ada, ya tempat tidur, kamar mandi, kan? Nggak jauh itu, Pak. Jangan sampai orang tua kita nyari polanya jauh banget, ya sampai tergopo-gopo nyari tongkat, ya kan? Apalagi udah usia 65, 70, Pak. Ya kita sih berdoa mudah-mudahan 70 tahun masih pada seger gitu ya, amin. Iya, nggak usah pakai tongkat, kita sih mintanya gitu, ya sama Allah. Tapi kalau seandainya nanti usia 75 kita butuh tongkat, Pak, pakai tongkat sunnah itu. Ya pakai tongkat sunnah itu. Ya, bahkan jemaah rahimakumullah ini termasuk dicontohin juga sama Rasulullah nih. Khotib bagusnya megang tongkat itu. Jadi khotib itu bagusnya dia fokus megang tongkat supaya dia jangan kemana-mana nih. Bahkan makruh, Pak, kalau khotib begini-begini. Ya saudara-saudara, nah itu makruh. Kurang bagus, makanya kenapa megang tongkat biar emik itu begitu, biar jangan kemana-mana nih gitu. Kadang kita saking asiknya khotib itu, Bang, ngomong luar biasa. Jadi sunnah megang tongkat. Nah, termasuk kita nih bapak-bapak ya, ustadz kalau ceramah bagus itu sunnahnya pakai tongkat, Pak. Nah, pakai tongkat tuh para habaib gitu kan, pakai tongkat. Cuman saya mau bawa tongkat nggak boleh, mau. Jangan dulu katanya masih muda banget. Gitu, Pak. Iya. Nyunah. Jadi Bapak kalau ada gitu kan mau balik bawa tongkat, biarin, emang sunnah. Emang sunnah. Jadi nggak apa-apa. Jadi itulah jamaah rahimakumullah, ya, kondisikan kalau memang orang tua kita butuh tempat, butuh yang namanya sandangan, Pak, kasih sandangan yang bagus.
Bayangin dulu kita waktu kecil, subhanallah tuh, orang tua ngebela-belain buat kita nih anak, biar anak lebaran pakai bajunya baru, biar kita mau orang tua pakai bajunya lebaran 3 tahun yang lalu aja, biar nggak ada yang ngingetin gitu. Tahun yang lalu kan masih pada ingat tetangga ya, 3 tahun yang lalu masih bagusan Pak, dipakai lagi sama orang tua mah. Lah anak mah jangan sampai nggak baru, itu saking sayangnya tuh Pak. Nah kita bayangin tuh begitu, di saat orang tua kita sudah nggak mampu lagi aktivitas nyari rezeki, udah waktunya orang tua istiqomah di rumah ngedoain anak cucu, kita yang udah sukses perhatiin orang tua kita, tempatnya, kenyamanannya, syukur-syukur ya tadi tuh makan minumannya diperhatiin, vitaminnya, mumpung masih ada. Nanti kalau sudah nggak ada Pak, baru nangis kita. Ya Allah, kenapa saya dulu waktu orang tua saya ada, padahal dia butuh banget sama saya, WA-in saya, manggil-manggil saya biar datang ke rumah, supaya ditengok saya lebih kurang sehat. Sekarang udah nggak ada, baru nangis. Jamaah rahimakumullah, kecewa banget Pak, nyesel banget. Nanti baru nyeselnya kalau udah nggak ada. Makanya kalau mungkin masih ada ibu bapak sekalian, ibu kita, bapak kita, maka tadi muliakan orang tua kita, senengin hati orang tua kita. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23, 24. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan supaya kamu tidak menyembah sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Juga kata Allah, dan terhadap kedua orang tua harus berlaku baik. Jadi kalau kita jamaah rahimakumullah pengen tadi tuh diakui oleh Allah menjadi hamba Allah yang benar-benar bagus ibadahnya, kita sudah cakap ibadah kepada Allah, biar lebih sempurna lagi ibadah kita kepada Allah, maka kita bagusin hubungan dengan orang tua kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka. Kami kata Allah telah berpesan kepada manusia harus berlaku baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu yang telah mengandungnya. Makanya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, siapa yang perlu aku ya utamakan kecintaan dari keduanya? Kata Rasulullah, ummuka. Sumaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu 3 kali. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka. Kemudian baru ayahmu. Jadi 3 berbanding 1. Ibu jamaah rahimakumullah kudu harus lebih ketimbang bapak. Nah kita jangan kecil hati Pak ya, jangan cemburu, emang begitu Allah perintahkan ya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibumu. Kenapa? Karena ibu kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang ngandung kita nih ibu kita. Yang ngasih ASI Pak 2 tahun, Allahu Akbar, itu ibu kita Pak. Perjuangannya luar biasa jamaah rahimakumullah. Bayangin 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita Pak. Allahu Akbar. Ada yang beratnya 3 kilo. Oh, anak saya pertama 4 kilo Pak. 4 kilo 1 pot. Allahu Akbar. Gede banget itu anak saya. Sampai giliran bawa ke itu waktu itu ke dokter ya, ke klinik. Kata bu dokter, ini mohon maaf Pak Ustaz, nggak bisa nih, kudu dibawa ke rumah sakit. Iya, saya waktu itu mohon maaf Pak, nggak punya apa-apa, nggak punya duit saya. Iya, persiapan ada 500.000 Pak. Udah begitu kalau bawa ke rumah sakit, duit sesar kudu 5 juta. Saya mau pinjam ke siapa? Kalau mungkin sekarang kenal Pak Ustaz Ade Pak, saya minta tolong Pak Ustaz Ade gitu ya, minta dipinjemin. Nah dulu belum kenal Pak, jadi saya bingung. Ya ada untungnya juga, alhamdulillah Pak, kita munajat sama Allah gitu. Dari 500.000 biar cukup ya Allah. Tuh makanya saya benar sayang banget sama istri itu Pak, karena dalam Al-Quran memang ibu mah 3 derajatnya sama Allah.
Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Saya minta dengan wasilah tadi. Wong kita mintanya tadi kan sama Allah aja udah mintanya. Habis sholat hajat baca Quran wasilahnya minta sama Allah, ya Allah yasir wala tu'asir, berikan kemudahan ya Allah, jangan persulit ya Allah. Pak, mau disiapin mobilnya mau dibawa itu ke rumah sakit, pas azan maghrib Pak itu lahir anak saya, subhanallah, yang pertama 4 kilo 1 pon. Pantes seorang ibu perjuangannya jamaah rahimakumullah itu udah nangis dulu tuh Mi. Ini gimana Bi, kita nggak punya duit, udah disesat nih kalau bentar lagi nggak lahir nih. Udah minta sama Allah, bismillah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar. Itu pas maghrib nggak dibawa ke rumah sakit, lahir dalam keadaan lancar, normal, menurut prediksi dokter kudu disesar. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah Maha Kuasa, nggak ada yang susah bagi Allah, dimudahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancar jamaah rahimakumullah. Makanya benar saya nyaksiin Pak, ya Allah itu waktu lahiran Pak antara hidup dan mati Pak. Allahu Akbar. Pembukaan 1 sampai 9 kalau nggak salah Pak. Itu pembukaan. Allahu Akbar Pak, sakitnya katanya. Udah penyakit macam-macam penyakit jadi satu terus itu tuh sakitnya. Antara hidup dan mati. Dan ada juga cerita jamaah rahimakumullah, kadangkala ketika dia lahiran Pak, bayinya hidup, ibunya yang enggak. Ada kalanya mohon maaf jamaah rahimakumullah, ibu habis melahirkan ibunya sehat selamat. Kita ini alhamdulillah, makanya tadi kudu bakti sama orang tua, terutama ibu kita, masya Allah. Karena ibu kita yang telah mengandung, udah begitu ngelahirin jamaah rahimakumullah, habis ngelahirin ngasih ASI Pak. Dalam suatu riwayat kalau seandainya 1 tetes air ASI bunda kita mau ditebus jasanya kebaikannya dengan gunung Uhud tadi, Allah jadikan sebuah emas, lalu diberikan emas tadi sebesar gunung Uhud buat orang tua kita untuk membayar jasa 1 tetes air ASI yang kita minum. Tidak bisa terbalaskan karena begitu besarnya jasa orang tua kita. ASI bunda kita jadi darah, jadi daging kita hadirin. Doa kita, ibadah kita nyambung kepada beliau. Ini orang tua kita yang udah nggak ada Pak. Selama kita jadi anak soleh nih, itu ngalir kebaikannya. Otomatis ya rahimakumullah, apa yang kita lakukan, kita sholat, orang tua kita dapat pahala. Kita baca Quran dapat pahala, orang tua kita di alam barzah. Termasuk Bapak tiap tahun kurban di jalan Allah, itu ngalir pahalanya buat ayah bunda kita. Bapak datang ke masjid Pak, itu pahalanya Bapak yang diberikan oleh Allah, pahalanya itu tidak berkurang, orang tua pun sama dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Makanya rahimakumullah, ketika kita ditanya kenapa Anda punya anak soleh-soleha, harapannya begitu besar, karena itulah yang nanti akan meneruskan sujud saya, yang akan meneruskan kesolehan saya. Itu warisan kita hadirin. Kalau anak cucu kita ini jadi orang salehin, orang-orang yang baik, subhanallah, bisa kita bayangkan investasi kebaikannya di sana berlipat-lipat. Makanya kata ulama yang namanya tujuan rumah tangga itu talibus syafa'ah. Yang namanya tujuan rumah tangga itu berharap bagaimana jalan memperoleh banyak pertolongan dari Allah. Ya anak kita tadi dapat memberikan pertolongan kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ya bagaimana Allah berpesan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wal walidayhi. Maka bentuk bagaimana tanda terima kasih hamba tadi kepada Allah, di samping kita berbuat baik sama orang tua, maka Allah perintahkan anishkurli, berterima kasihlah kepadaku, wali walidaika, juga terima kasih pula sama kedua orang tua. Setelah kita berterima kasih kepada Allah dari karunia tadi Pak, alhamdulillah kita dihidupkan oleh Allah. Bagaimana tadi cerita, ada ibunya selamat, anaknya nggak ada. 5 tahun yang lalu jemaah rahimakumullah, saya disuruh mandiin
jenazah anak laki-laki kecil, tifli, anak kecil. Ya, namanya anak kecil yang rahimakumullah, saya dibawa tuh di perumahan baru dekat di Anwar di sono. Ya namanya kecil, masya Allah, hati-hati banget yang rahimakumullah. Saya mandikan, saya kafanin, saya sholatin. Iya, itu belum lama Pak. Ibunya juga masih merasakan sakit, belum lama baru saya dilahirkan, beberapa hari. Dia nggak kuat Pak Ustadz, padahal badannya seger, anaknya bagus, tapi itulah Allah berkehendak lain. Ayahnya sedikit down, ya rahimakumullah. Ada ya agak sedikit apa namanya ya tadi, sedih luar biasa kehilangan anak yang diinginkannya luar biasa. Bagaimana saya nggak sedih Pak Ustadz? Saya menanti sekian bulan, begitupun rumah tangga ya sekian tahun, lalu menanti anak saya, subhanallah, ini jenis kelaminnya laki-laki. Saya belikan baju buat anak saya, belikan tempat tidur ayunan buat anak saya. Saya menangis, dia cerita kepada saya. Saya menangis Pak Ustadz, sedih banget kehilangan anak saya. Itulah yang namanya kehidupan. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih nasihat sama abinya tadi Bapak. Mungkin ini cara Allah untuk membahagiakan Bapak, karena Bapak sudah punya tabungan di akhirat. Jadi kalau ada anak yang rahimakumullah dia meninggal sebelum balik, maka nanti di akhirat anak itu jadi investasi di surga yang nanti akan menjemput orang tuanya. Dia akan membawakan sebuah cangkir jamaah rahimakumullah, sebuah mangkok berisikan air, lalu diberikan minuman itu air itu kepada ayah bundanya yang dia rela telah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil tadi yang nanti di akhirat akan menunggu, akan menanti, akan menjemput ayah bundanya. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia sabar. Emang kudu sabar jamaah rahimakumullah. Mau digimanain lagi? Emang kita nggak bisa Pak. Orang kalau sudah mati dengan cara apapun ya nggak bisa. Makanya kita kudu terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli, terima kasihlah kepadaku kata Allah. Jangan lupa berterima kasih pula kepada kedua orang tua. Terima kasihnya kita kepada Allah ya ibadah kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah adalah ya nyembah Allah, beriman kepada Allah, mengikuti cara Nabi Muhammad. Bakti kita sama orang tua adalah tadi bahagiakan sesuai dengan kemampuan kita. Itulah yang membuat kita ini insyaallah orang yang akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Berzikir ya hatinya, memegang tasbih, berzikir intinya. Jadi memang bagusnya di saat khotib sedang berkhutbah itu kita benar-benar harus fokus mencermati, menghayati ya apa yang disampaikan oleh khotib supaya sampai ke hati kita. Begitu. Akan tetapi kalau seandainya kita bantu dengan kita berzikir kepada Allah di hati ya, zikir sir, ya itu kata ulama sah-sah saja. Ya enggak apa, tidak membatalkan. Ya, yang penting di hati saja. Tidak boleh dizaharkan karena ini bisa mengganggu tetangganya, bisa mengganggu juga konsentrasi yang lain. Cukup di hati aja. Cukup di hati. Kalimat tasbih, tahmid boleh. Kan tetapi kalau seandainya pun juga tidak berzikir, kita fokus mendengarkan khutbah, itu pun sudah kategori dinilai zikir di mata Allah. Iya, jadi kedua-duanya sah saja. Yang penting tadi dikondisikan. Ya. Dari yang lain silakan. Ada yang lain? Cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Makanya jemaah rahimakumullah, ya kita mohon maaf, pengurus harus punya tempat khusus buat anak-anak dan orang yang memang dipercaya untuk menjaga di sana. Jadi sebelum khotib itu naik ke mimbar, alangkah baiknya petugas yang di belakang harus mentertibkan anak-anak yang kecil tadi. Itu saya temukan ada suatu masjid yang memang khusus anak-anak. Sebab kalau kita biarkan anak-anak ini ngacak jemaah rahimakumullah, ya apalagi tadi ngikut bapaknya yang masih kecil, kadang-kala khotib lari-lari gitu kan. Sementara kalau kita ngomong aja kan, ya kan tadi udah mengurangi begitu. Maka alangkah baiknya jemaah rahimakumullah, ya tadi kalau memang orang tuanya belum paham, kasih pemahaman, ya untuk awal tadi yang namanya juga darurat gitu kan, maka insya Allah dimaafu sama Allah. Ya kalau hanya sekali gitu kan, maka ingatkan untuk Jumat yang akan datang, mohon maaf Bapak, jangan sampai anaknya jalan lagi. Begitu, karena ini sudah mengganggu konsentrasi. Termasuk khotib juga bakal nggak fokus itu Pak. Ini anaknya siapa? Jadi udah mengurangi ya. Jadi alangkah baiknya diingatkan, ini siapa nih yang bawa anak ini. Begitu, itu lebih mohon maaf lebih bil hikmah. Nanti mudah-mudahan Jumat yang akan datang lebih nyaman lagi, tidak ada terjadi lagi seperti tadi. Dalam kondisi seperti tadi, insya Allah dimaafu Allah, diamankan daripada nanti ada madharat. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, sa'atun Nabi alaihi salatu wassalam, ayul amali ahabbu ilallah taala. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ada amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya dalam hadisnya, as-salatu ala waqtiha. Jadi ada sahabat bertanya, ada amalan yang dicintai Allah apa saja ya Rasul? Maka kata Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang disukai oleh Allah adalah salat di awal waktu, Pak. Ketika ada azan dikumandangkan, serepot apapun, ayo kita tinggalin dulu tuh aktivitas dunia. Karena ini yang manggil Allah. Kita aja Pak, mohon maaf dipanggil sama orang tua nih, sekali dua kali nggak datang itu bikin kesel orang tua sama anak. Ini bocah dipanggilin, ya Allah sekali. Saya nih mohon maaf ya, tahadus binikmat kalau malam Pak Ustadz jam 3:30 atau jam 3 saya bangunin tuh anak saya. Ya kan ada tangga tuh, bangun nak bangun, pada tahajud. Karena mumpung masih ada tanggung jawab saya di sini nih. Kalau di rumah tangga masih silakan. Ya ini masih ada di rumah saya, tanggung jawab saya. Ya maka saya bangunin tuh untuk tahajud. Kalau di rumah sholat berjamaah, nggak boleh di rumah karena kebetulan di rumah saya ada musola depannya. Harus berjamaah. Karena kita ngedengar, ya kan yang namanya azan itu kan yang azannya muadzin. Seorang muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Azan itu adalah seruan orang supaya ya kan tahu bahwa ini masuk waktu sholat. Bahkan ada akar kata dengan uzun. Uzun itu telinga. Azan itu ketika sampai ke telinga kita, berarti kita normal di telinganya. Itu kudu dijawab tuh azan. Dan itu saat-saat mustajab doa di saat mendengar azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan doa di jeda itu, doa sama Allah. Itu saat mustajabah antara azan dan iqamah. Dijawab, lalu datang jamaah rahimakumullah. Alangkah baiknya syukur-syukur nih kita mudah-mudahan bisa nih. Sebelum muadzin azan kita lebih awal datang bagusnya ya, mohon maaf. Kalau dikasih tahu tuh hadisnya tuh, barang siapa yang datang sebelum azan, apalagi hari Jumat kan, duduk di saf pertama sama pahalanya, mohon maaf nggak harus nunggu setahun sekali bawa unta Pak. Ini setiap Jumat ada pahala unta buat kita. Di saf pertama itu pahalanya sama dengan sedekah seekor unta. Kalau yang kedua seekor sapi, sop yang ketiga kambing. Hadis itu. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Iya, kesono. Apa Pak? Kesono Pak. Ya udah pokoknya masih sisanya. Cuma jamaah rahimakumullah, kadang-kala kita nih Jumat, saya mohon maaf sering banget di masjid. Ada masjid Pak, saya naik mimbar khotib baru pada datang.
Ini ada juga masjid yang begitu, Pak. Iya Ustaz, di sini mah masjidnya begitu orang-orangnya. Iya, saya mah udah di mimbar baru pada datang lah, dia nggak tahiyatul masjid, nggak qobliyah Jumat. Ya Allah, kata saya sayang banget gitu ya. Berarti kan nggak dapat unta, Pak. Boro-boro paling belakang. Itu ada kesempatan seminggu sekali, yuk kita rebutan pahala, dapat pahala sedekah onta. Ini di sop pertama. Alhamdulillah Pak Ustaz, Allah takdirkan saya tiap Jumat itu khutbah Jumat. Saya ngebayangin Pak, di belakang saya aja onta. Coba. Bisa jadi saya gajah. Ya, Allahu Akbar Pak, ya Allah, Masya Allah. Makanya untung banget Pak, udah bisa ya Pak ya. Itu aja dulu Pak Ustaz ya, yang dapat saya sampaikan. Masih ada kaitan taklim kita pertemuan yang akan datang tentang bakti terhadap orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah karena saya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.